Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan meneruskan cerita atau pembahasan dengan Indonesia sudah dicopot statusnya sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Tapi yang paling penting saat ini ya tidak lagi terus membahas soal apa yang sudah diumumkan oleh FIFA tersebut, di mana saya sudah bicarakan di video saya sebelumnya. Ini tragedi yang memilukan ya. Ini sedih pasti. Dan kita tidak bisa menikmati pagelaran Piala Dunia untuk U20 ini yang tidak akan kembali lagi ke Indonesia sampai kapanpun ketika FIFA sudah mengumumkan untuk mencoret nama Indonesia sebagai penyelenggara. Banyak uang sudah terbuang di sini, bahkan mungkin mencapai triliunan. Ya, kita tidak tahu bagaimana yang sudah dilakukan oleh penyelenggara, di mana Indonesia tentunya sudah menyiapkan 6 venue di 6 kota dan banyak vendor-vendor juga sudah disiapkan. Pasti untuk urusan merchandise sudah disiapkan untuk memeriahkan Piala Dunia ini oleh para pengusaha, tapi semua itu harus dikubur dalam-dalam ketika kabar yang menyayat hati bagi penggemar sepak bola Indonesia itu datang pada kemarin malam. Dan seluruh punggawa U20 pasti akan larut dalam kesedihan. Mereka tidak bisa mewujudkan mimpi indah mereka sebagai seorang anak bangsa yang akan bertarung di Piala Dunia U20 yang dijadwalkan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Sayang sekali lagi saya bisa mengatakan ini sudah di depan mata. Tidak hampir 2 bulan itu akan digelar. Namun persiapan yang 4 tahun lebih ketika penunjukan pertama pada Oktober 2019 itu terbang begitu saja, menguap begitu saja dengan banyak masalah ya, terutama penolakan tentang kehadiran tim Israel ke Indonesia. Tidak perlu lagi saya membahas ke sana ya, tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, saya ini sudah ikut mendukung pakai baju hitam, turut berduka cita ya. Berduka cita atas Indonesia yang gagal untuk menjadi penyelenggara ajang prestisius ini. Walaupun sudah diupayakan, ada jaminan dari Presiden Jokowi, sudah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Ketua FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, tapi tidak bisa menyelamatkan apapun. Ya, boleh katakan diplomasi mencari jalan keluar yang dilakukan oleh Erick dengan petinggi-petinggi FIFA ini, termasuk dengan Infantino, tidak membuat sesuatu yang baik ya, kabar gembira buat kita, tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya untuk dapat menyelamatkan ini, di mana kita sebagai tuan rumah dan kita harus bisa menerima itu. Ya. Walaupun FIFA sampai saat ini belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Indonesia, tapi yang paling kuat konon terdengar Argentina, nah, di mana tim nasional senior mereka menjadi juara di Qatar dengan Lionel Messi-nya. Sekarang tim junior mereka untuk U20 itu gagal di zona CONMEBOL di Amerika Selatan ini. Yang masuk kan tuh ada Brazil, ya, ada Kolombia, ada Ekuador. Nah, ini tim-tim yang lolos. Ya, ada 4 dari sana, dan Argentina sayang nih. Padahal mereka punya paling tidak salah satu pemain top yang bermain di MU ya, di Manchester United, yaitu Alejandro Garnacho. Ini pemain yang sangat baik dan bisa diandalkan untuk di Piala Dunia U20 ini. Makanya Argentina tuh ngotot. Kalau mereka bisa menggantikan Indonesia, kan mereka free. Sebagai tuan rumah, dapat jatah gratis. Dan kita tidak bisa ikut, karena dengan dibatalnya ini kan otomatis kita sebagai tuan rumah kan dapat gratis juga ketika kita menang bidding ya. Sehingga kita tidak bisa ikut, dibatalkan. Kalau Argentina akan digantikan oleh Argentina. Dan Israel tetap akan bermain dimanapun. Dia akan ikut kalau bermain di Argentina. Nah, ada salah satu klausul juga yang mengatakan bahwa FIFA ini setelah mencoret Indonesia, kemudian nanti akan ada sanksi-sanksi yang akan diumumkan selanjutnya. Ya. Apa sanksi itu?
sampai sekarang kan masih tanda tanya. Karena FIFA masih menyusun ya sanksi-sanksi banyak ya. Ada yang makanya mengatakan kita akan dikucilkan lah, kita tidak akan mengikuti berbagai event, sudah pasti berbagai event internasional di bawah FIFA dan juga dengan AFC, karena kita akan masuk di bawah naungan AFC untuk di Asia. Nah, FIFA kan induk tertinggi ya di antara 6 konfederasi yang ada. Nah, kita tidak akan ikut dengan ini. Bisa aja itu terjadi ya. Jadi sangat disayangkan kalau tim kita, anak-anak muda kita yang sedang bergairah itu tidak bisa bikin apa-apa. Ya, saya kembali dengan pemain-pemain yang ada inilah, lihatlah mereka ini yang ada di belakang saya ini. Jadi walaupun Marcelino Ferdinand sekarang ada di Belgia, tapi pasti dia akan kecewa karena tidak bisa tampil di Piala Dunia U20. Ya, padahal itu harapan mereka. Jadi setelah ini nggak ada ya seperti dikubur impian mereka ya, dan pasti sangat kesal mereka. Ya, ketika mereka sudah mempersiapkan ini dengan baik dan bubar jalan tim U20 ini. Ya. Dan STY ya boleh dikatakan jadi pengangguran saat ini. Dia kan tujuan dia akan dikontrak ya Sintayong ini untuk golnya di Piala Dunia U20. Ya. Dia harus bisa membawa tim ini dengan target keluar dari fase grup. Tapi sekarang dengan tidak bermain lagi, dibatalkan, ya dia tidak punya kerjaan lagi sekarang. Untuk mempersiapkan pasti cuma tim senior. Itu pun yang paling dekat di FIFA Matchday bulan Juni. 14 Juni kita dijadwalkan untuk menghadapi Palestina. Satu lagi belum tahu. Nah, dengan FIFA yang mengancam bahwa kita akan mendapatkan sanksi-sanksi berat, ya, yang tahu seberat apapun itu, tetapi ini yang dikhawatirkan bahwa satu hal, kita tidak akan bisa ikut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena 2026 itu Piala Dunia akan berlangsung di 3 negara, di Amerika, di Meksiko, dan Kanada. Nah, harus ikut, Indonesia ada di AFC, zona Asia ini harus memainkan sejak babak pertama. Karena ada 21 negara di Asia ini, di bawah AFC akan memainkan itu mulai dari babak pertama. Ya, dari 46 negara yang resmi sah di bawah AFC di Asia ini. Nah, ada 25 negara yang langsung ya ke babak kedua. Jadi tidak mengikuti babak pertama. Nah, Indonesia ini di bagian ini ikut babak pertama. Tapi kita tidak boleh ikut. Itu sudah pasti itu. FIFA akan mencoret. Ini salah satu butir yang ada di mana kita sayang sekali ya. Kalau kita di-remove untuk tidak bisa ikut di dalam kualifikasi Piala Dunia tim senior. Ini juga kan di bawah STY juga. Tim senior kita sudah punya Jordi Amat. Nanti kita sudah punya Sain Patinama, sudah punya Sandy Walsh. Sandy Walsh bisa bermain kan enak. Sebelumnya sudah ada Elkan Bagot. Kita punya Mark Klok, ya. Punya Vano, ya. Stefano Lillipali. Belum lagi pemain-pemain muda lainnya yang ada. Pratama Arhan, Asnawi, wah bagus. Ada Witan, ada Abimanyu sana. Pemain-pemain yang disiapkan ini sebenarnya berpotensi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Terutama kita bisa merajai di ASEAN ya, di Asia Tenggara dulu dengan hadirnya pemain-pemain yang saya sebut tadi ya. Ini bagus, apalagi untuk garis belakang kita, ini yang menjadi utama karena kita akan sama menjadi momok adalah Thailand dan Vietnam. Nah, kita bisa bertarung dengan bersaing mereka, tapi kalau kita sudah dihukum oleh FIFA, tidak boleh ikut berbagai kejuaraan apapun itu. Ya, ini akan sulit. Nah, ini yang saya bilang salah satu, tidak bisa ikut di kualifikasi Piala Dunia. Sayang, Piala Dunia untuk kualifikasi di zona Asia itu jadwalnya rencana pada mulai 12 Oktober 2023 ini. Nah, sayang kalau kita sudah dicoret, tidak bisa ikut ini kualifikasi ya. Dan memang kalau bisa dilihat dari segi peringkat ya kita sayang juga dengan Filipina saja kita kan berada di bawah Filipina. Bahkan Filipina itu langsung lolos ke babak kedua. Mereka tidak memainkan babak pertama. Kita harus memainkan ini di ASEAN itu. Ya, kalau di ASEAN itu kalau nggak salah ada 4 negara yang langsung yang tidak bermain di babak pertama, tapi langsung dapat jatah lolos ke babak pertandingan kedua. Selain Filipina ya, itu ada Malaysia. Yang pertama kan yang tertinggal ada Thailand, ada Vietnam, Thailand. Jadi ada 4 ini yang langsung lolos tuh bersama dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab, semua itu ada 25 negara tuh langsung lolos.
Karena dari segi peringkat memang kita kan sekarang 151. Ya, kemudian Vietnam itu di 96. Ada Thailand 111 peringkat di poin dari FIFA ini ya. Filipina 134. Malaysia 145. Mestinya kan kalau pertandingan FIFA Matchday undang aja mereka. Itu kan jauh lebih bagus. Ya, lebih bagus dari Burundi, lebih bagus dari Curaçao. Kalau dengan Filipina 134, apalagi dengan Vietnam 96, ini kan akan jauh lebih secara gengsi lebih bagus kalau di FIFA Matchday. Thailand 111, bahkan dengan Malaysia ya, yang kita tahu menjadi bebuyutan saat ini, Malaysia 145. Jadi ASEAN aja cukup, tidak perlu jauh-jauh mengundang tim-tim yang mungkin bagi netizen, bagi penggemar sepak bola Indonesia ini masih dari mana ini, kayak Burundi kemarin kan, ada yang bertanya-tanya itu dari Afrika Timur atau Afrika Tengah di sana, Curaçao sebelumnya. Tapi kalau di negara-negara di dekat-dekat kita kan banyak juga, ada Australia, ada Selandia Baru yang secara peringkat, ya ini ada di atas kita. Nah ini dia, tapi kan kalau kita sudah tidak bisa ikut di kualifikasi karena FIFA mencoret, ini pukulan buat kita. Pukulan pertama yang harus kita jalani dengan sayang sekali. Padahal jatah slot buat Asia itu untuk Piala Dunia nanti 2026, itu 20 dari 47 yang ikut ya itu ada 8 setengah slot. Jadi 8 tuh langsung lolos ke Amerika, banyak. Memungkinkan kita juga masih bisa bersaing ya. Walaupun terasa ini berat, tapi 8. Satu lagi itu lewat playoff. Jadi kalau Asia lolos, 9 bahkan Asia. Kalau playoff satu ini bisa masuk lagi, jadi 9 jatah. Jadi terbuka. Kalau selama ini kita tahu bersama cuma 4 yang bisa lolos, ya bahkan mungkin 5 dengan playoff, tapi sekarang sudah jatahnya 8 langsung, 1 lewat playoff. Ya, dari 45 negara yang ada di bawah AFC untuk menuju ke Amerika, Kanada, dan di Meksiko. Tapi kalau sudah dibatalin dan FIFA melarang kita untuk bisa ikut, salah satu sanksi yang turun dari FIFA untuk Indonesia dengan pembatalan sebagai tuan rumah U20, ya ada lagi sanksi-sanksi ke depan yang lebih berat yang kita akan tunggu, akan menyusul. Mungkin dalam ya 1-2 minggu ini akan diumumkan sanksi-sanksi apa itu. Tapi yang pasti yang saya dengar yang terbaru adalah bahwa kita itu dicoret untuk ikut di kualifikasi pra Piala Dunia untuk zona Asia yang akan dimulai pada Oktober. Sayang sekali ya kesempatan ini dikit, di mana tim nasional kita sudah bagus dengan Jordi Amat dan kawan-kawan yang bermain baik, paling tidak dalam 2 FIFA Matchday kita tidak kalah. 2 kali menang melawan Curaçao dan menang melawan Burundi sekali dan draw. Sebenarnya kan masa depan tim senior kita oke lah. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa bersaing, ya, kita hanya bisa bermain di FIFA Matchday. Itu pun kalau dijatuhi hukuman oleh FIFA, kita tidak bisa akan bermain melawan Palestina. Karena semua pertandingan di bawah FIFA, yaitu tidak boleh dimainkan oleh tim Indonesia kalau hukuman ini sudah jatuh. Ya, melarang semua pertandingan di bawah FIFA ya resmi ya. Itu apalagi pertandingan resmi kan FIFA Matchday. Nah kita tidak akan bermain melawan Palestina. Jadi memang habis. Tidak ada lagi kerjaan bagi STY. Bahkan STY mungkin bisa aja mundur. Bisa aja kembali ke negaranya. Karena untuk apa? Di U20 aja dia tidak bisa menukangi ini karena sudah dibatalin. Ya. Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian apalagi di tim senior itu dihapus semua. Pertandingan-pertandingan yang ada ya. Tidak boleh bermain di FIFA Matchday, apalagi di kualifikasi untuk pra Piala Dunia zona Asia tidak bisa tampil. Ya. Mau bilang apa? Piala Asia kita lolos. Ya. Menuju ke Qatar, tapi tahun depan tidak mungkin lagi kalau sanksi dari FIFA sudah jatuh, nggak bisa lagi. Jadi memang bagi STY mungkin memilih kan keluar, akan mundur, sayang. Ya, tapi mau bilang apa lagi? Ya. Ini yang membuat ya saya pikir ya sekali lagi sangat sedih dengan tragedi ini. Dan semoga kita tetap kuat untuk menghadapi ini. Dan biar sepak bola kita harus bekerja keras seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Erik ini, saatnya kita bahu-membahu untuk bekerja keras, membangun lagi kekuatan tim nasional kita yang baik, menunjukkan kepada FIFA. Siapa tahu ada angin segar lagi, tidak ada berat-berat FIFA menjatuhkan hukuman buat kita, ya kita bisa terbebas
dari sanksi ancaman, ya. Ini masih ancaman, ya, sehingga kita bisa kompetisi pembinaan kita akan berjalan dengan baik, ya. Tapi yang pasti untuk kualifikasi ini, ya, Piala Dunia, itu kalau itu sudah kita tidak akan ikut. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.